Good morning, students. Now we have met again in English subject. Today we have English in the 8th meeting, and I hope you always in a good condition to follow this subject. Now we want to discuss about to show the existence between things and people. Okay. Now we want to discuss chapter 6, our busy road. Jadi selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Sekarang kita kembali bertemu di pelajaran bahasa Inggris kelas 8 pertemuan ke-8. Oke. Di sini kita akan pelajari yaitu di chapter 6, chapter 6 mengenai our busy road. Kalau chapter itu bahasa Indonesia bab. Kemudian our busy road artinya jalan kita yang sibuk. Okay? Now I hope you always open your English textbook. Selalu dibuka buku bahasa Inggris saya, buku teksnya, yaitu chapter 6. Oke? Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu vocabulary in our busy road. Artinya apa? Mau kita lihat kosa-kosa kata yang ada di bacaan atau di chapter yang berjudul Our Busy Road. Oke? Perhatikan. Word, vehicle, car, ambulance, truck, bus, train, plane, helicopter, motorcycle, bicycle, becak, cart, pedestrian, people. Kemudian ada road. Bisa saya meliputi seri ya. Road, discipline, care, ticket, violation, cities, town, pollution, safe, tree, busy, crowded, water, dry season, smoke, rainy season, horse, passenger, pavement, T-junction, crossroad, traffic sign, traffic light, traffic jam, policeman, policewoman, accident, driver, rider, transport station, hospital, bank, hotel, school, market, cinema, mosque, church, zoo. Itulah kosakata yang terdapat di bacaan atau bab Our Busy Road. Jadi bisa anak-anak kami sekalian catat ini di buku catatannya ya, supaya nanti ketika kita mencatat bisa kita sambil mengingatnya atau mempelajarinya. Oke? Next. Chapter 6. Our Busy Road mengcover materi mengenai kosakata tentang benda-benda di sekitar jalan raya, suasana dan perilaku manusia di sekitarnya. Tujuannya dari bab ini adalah menyatakan eksistensi dari benda-benda. Eksistensi ini artinya keberadaan benda-benda dan orang. To state the existence of things and people dalam konteks di sekitar jalan raya. Jadi kita mau mempelajari the existence of things and people in the busy road atau di jalan raya. Namun demikian materi dapat meluas tidak hanya di jalan raya. Materi spesifik yang akan pelajari pada chapter ini adalah there is and there are. Kemudian quantifier seperti many, much, few, a little. Materi tambahan dapat berupa countable and uncountable noun, serta artikel atau kata sandang seperti a atau n dan d. Oke? Jadi pelajaran kita
akan ada pada topiknya yang sebetulnya adalah pemakaian daripada there is. Oke, pemakaian daripada there is dan there are. Oke, kita akan pelajari ini antara there is dan there are. Terus, baik untuk materi pertama, kita akan belajar tentang there is and there are. Jadi, there is and there are digunakan untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan sesuatu benda, binatang, manusia, dan sebagainya. Atau dengan kata lain secara leksikal adalah ada. Jadi arti daripada there is ini bahasa Indonesianya there is ini atau there ini ada. Oke. Jadi there is digunakan kepada benda tunggal atau singular. Sedangkan there are digunakan untuk benda jamak atau plural. Jadi artinya there is. Ini contoh, there is a pedicab on the corner. Nah, itu lihat ya. There is a pedicab. Berarti bendanya cuma satu. Terus, there is an apple tree in the park. Hanya satu pohon apel di taman. Berarti hanya satu. There is. The apple tree has lots of fruit. Kemudian kalau untuk bendanya lebih dari satu, yaitu some people. Ini some people ini udah lebih daripada satu. Maka kita gunakan there are. Oke, mengerti nak? Sampai di situ mengerti? Perhatikan, there are many traffic light in the city. Sorry, ini sebetulnya harus ada kata are. Oke, nah, harus ada kata are. Sorry ya, di sini harus ada kata are. There are. Nah, mungkin lupa saya untuk mengetik R-nya. Di sini harus ada there are many traffic light in the city. Terus there is a little discipline. Ini a little discipline. Sedikit hanya disiplinnya sedikit kalau di jalan raya, hanya sedikit disiplin. Jadi karena ini satu, berarti dia menggunakan there is. Oke. Kemudian there is much smoke on the road. Hanya beberapa orang yang merokok di jalan. Ini much smoke dianggap sebagai tunggal. Kemudian there are few people. Ini juga dianggap jamak, yaitu maka menggunakan there are. Berarti di sini juga ada there are a lot of vehicles. Banyak kendaraan di kota-kota besar. Oke, perhatikan. Pada contoh di atas disinggung mengenai kata sandang artikel e dan n. Juga e dan n artinya seekor, seseorang atau satu. Perbedaannya adalah e diikuti oleh benda yang huruf awalnya konsonan, sedangkan n digunakan untuk benda dengan huruf awal vokal. Oke, contohnya an apple. Kalau dia a book. Oke, terus kalau the digunakan untuk menyebutkan benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, perhatikan ini dia ya. Perhatikan, there is, karena ini n ini kan benda ini dimulai dengan huruf vokal e, maka untuk kata sandangnya kita gunakan n. Oke, kita gunakan n. Udah. Kemudian karena sudah diulang lagi, sini ada apple tree, ada juga apple tree. Ini ada apple tree, diulang kembali dia di sini, maka kita menggunakan kata sandang the apple tree. Nah, itu dia ya. Terus selanjutnya kita akan membahas materi quantifier, many, much,
a few, and a little. Little, many dan much artinya banyak. Many dan much artinya banyak. Perbedaannya adalah many digunakan untuk benda yang dapat dihitung, countable noun. Sedangkan much untuk benda yang tidak dapat dihitung, uncountable noun. A lot of berarti banyak dan dapat digunakan baik untuk countable maupun uncountable. A few dan a little memiliki arti sedikit. Perbedaannya adalah a few digunakan untuk benda dapat dihitung, sedangkan a little untuk benda yang tak dapat dihitung. Udah? Contoh benda yang dapat dihitung. Udah. Banyak kita bahas. Contohnya, there is digunakan untuk menyatakan tadi, udah diulangi lagi. Nah, perhatikan. Di sini diulangi a lot of digunakan yang countable noun. Contoh benda yang dapat dihitung di sini ulangi lagi adalah seperti yang dapat dihitung, car. Ini bisa dihitung. Kemudian person or people bisa dihitung. Traffic sign bisa juga dihitung. Park bisa juga dihitung. Oke, dan sebagainya. Contoh benda yang tidak dapat dihitung, contohnya money, water, smoke, dan sebagainya. Untuk benda yang tak dapat dihitung atau uncountable noun menyatakan eksistensinya, maka selalu menggunakan there is. Ya. Untuk menyatakan eksistensi daripada benda yang tidak dapat dihitung selalu menggunakan there is, walaupun jumlahnya banyak karena dianggap tunggal atau satu kesatuan. Perhatikan sekali lagi, there is digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal singular. There are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda jamak. Contoh, there is a car in the garage. There is an apple on the table. There is much money in your pocket. There is some water in the pail. There are some people on the road. There are 7 cars in the cakes. Itu dia. There is, there are. There is untuk benda yang there is digunakan untuk benda tunggal, sedangkan there are digunakan untuk benda jamak. Next. Pada contoh terdapat kata sandang inilah diulangi tadi, udah tunggal, udah diulangi tadi. Di sini supaya lebih, maksudnya catatannya supaya lebih lengkap. Much, many, a little, a few, some, several, a lot of. Next. Ini dia. Ini adalah latihan kita, yaitu mengisi titik-titik dengan memakai apakah there is, apakah there are. Dari keterangan di atas, yakin anak-anak Bapak ya udah tahu. There is untuk benda yang tunggal, there are untuk benda yang jamak. Oke, nah, nanti sampai sini pertemuan kita. Kalau ada nanti pertanyaan, silakan menghubungi Sir, biar bisa Bapak jelaskan kembali. Oke, I hope you always stay at home and you must do all your homework or your assignment. Okay? Thank you for your attention. Goodbye and see you next time.